nggak disebut dosen wibu? Sering. sering. Apakah dari kecil udah pengen jadi ilustrator? Enggak, dari kecil tuh pengen jadi ilmuwan tumbuhan. Wah. Ini apa? Enggak tahu. Itu adalah mimpi terhebat tuh. Pengen jadi peneliti tumbuhan. Enggak tahu dari mana coba. Padahal jenis-jenis tumbuhan aja enggak tahu. Oke Kak Bayu. Nah, kalau pernah nggak sih dapat klien Indonesia atau teman atau siapa di luar ilustrasi? Pernah nggak sih dapat dengan harga teman? Dengan harga teman enggak, tapi kerja bareng teman ada. Gimana? Kerja bareng teman Kak buat apa ya? Buku menu buku menu untuk restoran. Oh project. Proyekan gitu. Cuman kalau dari Indonesia enggak, jarang banget. Dari teman sendiri itu biasanya udah tak tolak duluan. Kenapa? Karena mereka pasti akan nawar. Jadi ya udah bilang aja sibuk. Nggak bisa. Itu adalah alasan yang sangat halus. Sibuk, nggak bisa. Karena tahu pada akhirnya setelah dikasih tarifnya mereka itu akan menawar. Harga temen ya? Iya, itu dah. Seharusnya harga temen itu adalah harga yang lebih dari harga yang kita tawarin. Karena tapi kenapa di Indonesia kenapa konsep harga teman adalah harga yang paling murah? Iya, betul. Itu kan perlu dirubah itu. Kenapa? Nggak tahu. Sampai sekarang nggak tahu. Apakah dari zaman dulu sudah ada? Mungkin dari dulu orang-orang kita mungkin terbiasa. Oh, dia keluarga, jadi kita akan dapat lebih murah. Kebayang kan, pasti Lamborghini tuh bangkrut kalau orangnya berpikir kayak orang Indonesia. Wah, saudaraku yang punya Lamborghini. Saudaraku punya Lamborghini, boleh dong bagi di sini satu. Iya. Budaya Indonesia adalah budaya berbagi. Betul sekali, betul. Bagus, cuman kadang tidak bagus. Menyusahkan. Karena dia tidak tahu bisnis dan yang mana bisnis, yang mana berbagi secara ikhlas. Kalau berbagi secara ikhlas itu gimana? Berbagi secara ikhlas itu ada orang nikahan kita datang bawa teh botol 1 kerat gitu mungkin. Itu kan ikhlas tuh. Ini ada bantuan sedikit gitu. Oke. Baik lagi. Kenapa sih orang Indonesia nggak tertarik? Misalkan ya untuk commission gitu. Klien-klien Indonesia kenapa nggak ada yang tertarik? Kenapa hanya orang luar negeri yang tertarik? Sampai saat ini belum tahu kenapa. Misteri banget. Kenapa seperti itu nggak tahu. Apa orang Indo udah jago-jago? Mungkin. Atau mungkin mereka tidak ingin mengingat masa lalu. Mereka ingin melupakan apa yang terjadi di masa lalu. Kalau untuk jadi ilustrator nih, udah dari kapan sih sebenarnya jadi ilustrator? Dari kapan adalah sebenarnya tidak pernah memanggil diri seperti itu. Pertamanya. Namun pernah dengar pas kuliah pernah dengar ada orang bilang budaya Kuita itu adalah kita membiarkan orang lain yang mendefinisikan menilai kita itu apa gitu. Kita nggak berani, kita terlalu sopan untuk manggil diri kita itu profesional gitu. Jadi setelah itu berpikir oh ya udah, ini emang yang tak kerjain, ini menghasilkan, ya udah apa? Ya udah mulai menggunakan mulai menggunakan Illustrator itu sebagai. Dan itu kapan? 3 tahun yang lalu mungkin ya. 3 tahun yang lalu. Dan style ilustrasinya itu adalah chibi sama headshot. Kepala aja. Ya kenapa sih ke chibi gitu? kan banyak tuh yang lain. Betul. Kenapa chibi? Karena pada dasarnya
tidak bisa menggambar dengan baik. Lalu? Jadi kenapa pilih Chibi? Itu kan sempat jeda tuh dari kecil gambar, abis itu nggak pernah lagi. Terus akhirnya memutuskan untuk serius, itu kan latihan lagi, ulang. Ternyata tidak menghasilkan apa yang diinginkan gitu loh. Kemudian coba buat Chibi deh, coba buat Chibi aja, cuman beda. Misalnya Chibi yang biasa mungkin posturnya yang kayak gimana, yang ini detailnya tetap ada. Kalau Chibi kan kebiasaan kepalanya gede. Kepalanya gede, terus badannya juga nggak terlalu detail. Mungkin coba kepalanya gede tapi dia tetap nggak matanya mungkin besar tapi dia tidak lucu gitu loh. Tetap dengan ekspresi aslinya, tetap dengan postur aslinya, tetap dengan detail aslinya, cuman dibuat Chibi gitu. Berarti karikatur Chibi ya? Ya mungkin ya bisa dibilang sih. Kan kepalanya karikatur besar. kalau besar gitu kan. Iya bisa mungkin harus kita teliti itu. Kalau masih inget nggak gambar apa yang pertama kali dibuat? Gambar pertama yang dibuat itu dari kecil apa? Dari kecil memutuskan untuk gitu, memutuskan untuk menseriusi. Kalau dari kecil emang masih inget? Masih. Gambar apa dari kecil? Yang bukan yang paling pertama ya, tapi yang paling membekas. Iya. Membekas. Pertama itu gambar Ultraman Taro. Ultraman. Ultraman. Oh berarti dari kecil udah suka ya? Yang membekas adalah karena pas waktu gambar itu sambil nonton. Sambil nonton terus gimana caranya kan dia bergerak. Iya makanya dia kan nonton bergerak. Bukan ditiru, gambarnya udah ada tapi ngewarnainnya sambil nonton. Akhirnya karena sambil nonton warnanya tuh blobor kemana-mana karena nggak dilihat. Setelah sedih sedikit tiba-tiba ya udah deh, akhirnya tuh jadi pengalaman ya masih keinget sampai sekarang. Lalu untuk seriusnya itu yang pertama adalah Iron Man. Yang Chibi Iron Man. Itu karena tidak kunjung membaik. Karena kan waktu itu udah mulai buat Instagram itu maksudnya untuk gambar gitu loh. Portofolio aja. Untuk portfolio. Terus kayak exposure-nya tidak naik-naik gitu loh. Lalu akhirnya memutuskan untuk terakhir kali. Udah menyerah nih. Udah nyerah. Memutuskan untuk terakhir kali. Oke, Chibi-nya ini mau tak selesaiin. Enggak cuman tak sketsa saja. Tak selesaiin, maksudnya sampai benar-benar diwarna dan lain-lain. Terus tak upload ke Instagram. Terserah itu mau exposure naik, mau enggak, bodo amat. Lalu yang terjadi adalah ternyata banyak orang yang suka. Feedbacknya banyak gitu loh. Dan akhirnya menekuni itu terus. Dari sana menekuni terus. Gambar buat ilustrasi itu pakai apa sih? Pas dulu pertama semuanya vektor di Illustrator. Di Illustrator. Kalau sekarang? Kalau sekarang lebih banyak di Procreate. Di iPad Iya di iPad. Enak nggak sih pakai Procreate? Lumayan. Cuman apa ya? Lumayan kalau dibandingin sama teman-teman yang lain kan biasanya dia pakai Clip Paint Studio itu. Cuman itu subscribe. Sedangkan Procreate itu bayar sekali. Lifetime ya. Jadi lebih milih yang bayar sekali. Bagus kok, lumayan. Procreate sama Illustrator enakan mana? Nggak ada enakan mana kayaknya. Prefer kemana? Prefernya sekarang ke Procreate. Karena sekarang lagi itu aja. Iya pertama karena dia mobile kan. Jadi bisa kerja di mana aja. Tapi kan ada Adobe Draw juga. Adobe Draw itu nggak bagus, nggak bisa make. Garisnya nggak bagus. Garisnya nggak bagus. Beda ya? Beda banget. Garisnya tuh bagus. Garisnya itu nggak bagus. Dan dia freehand kan, nggak ada pad, nggak ada pen tool kayak gitu. Nggak tahu saya. nggak punya iPad. Ada kok tapi apa? Affinity Designer itu.
Dia kan produk gini juga, Apple juga kan, iOS juga kan. Cuman bagus. Di iPad dia kayak desktop, fungsinya seperti desktop, ada pen tool dan lain-lain. Berbayar kan? Iya, bayar sekali. Nah kalau Illustrator ini kan gini software vektor kan. Kenapa nggak Corel Draw? Waduh, berat nih. perlu Saya bawa. pengguna Corel Draw. Perlu bawa gini nih, perlu bawa masa nih. Kenapa nggak Corel Draw? Dulu pakai Corel Draw pas SMA. Corel Draw adalah impian sejuta umat. Bukan, pengguna semua printingan. Oh iya, betul. Semua pakai Corel Draw. Semua pakai Corel Draw. Maka dari itu kita harus rubah jadi Illustrator. Nah, menurut kakak penting nggak sih seorang ilustrator punya idealis? Penting. Kenapa? Penting tapi perlu dikontrol. Kenapa? Kalau tidak dikontrol nanti dia jadi ego. Jadi ego, terus memutus rantai rezeki dengan sangat bertahap. Tapi kebanyakan yang tak lihat nih adalah ilustrator idealis, punya idealis sendiri. Idealisnya tuh tinggi-tinggi loh. Kenapa gitu ya? Mungkin yang punya idealis itu biasanya finansialnya sudah tercukupi. Tapi kebanyakan tidak loh. Masa? Sepertinya. Biasanya kayak gitu. Biasanya dia berani idealis karena dia sudah dikenal. Jadi orang akan datang dengan dengan kepercayaan penuh sama si ilustratornya. Kalau idealis tuh sama kayak seniman dong berarti. Iya. Dia membuat aja, dia nggak peduli. Itu dia nggak peduli apa kata orang kan. Yang penting ini idealisku gitu kan. Ini buatanku. Nggak boleh ditentang lah. Nah kalau panutan kakak sendiri siapa sih, ilustrator atau desainer? Panutan? Siapa ya? Banyak. Contohnya banyak ya. Orang biasanya sih dari pengarang komik seperti Akira Toriyama. Ya bisa lah, Akira Toriyama. Oda. Bukan fans One Piece ya, tolong. Apa fans One Piece nih? Bukan. Tapi dia di Oda Sensei namanya. Kalau guru Oda, jadi kalau di Oda tuh kan dia One Piece tuh kan ngambil dari sejarah-sejarah asli. Iya. Kayak ngikut apa? Masukin sejarah-sejarah gitu. Kan rumit tuh. Iya, lumayan sih, cuman cara berpikirnya dia cara berpikirnya rumit. Tapi kalau kita ngelihatnya itu sederhana banget. Iya. Kenapa kita nggak kepikiran? Ya itu dah, kenapa kita nggak kepikiran gitu kan? Kenapa komik gitu orang-orang yang pembuat gitu pinter ya? Iya, nggak tahu. Mereka itu jenius. Gitu. Kenapa mereka bisa seperti itu? Apa mereka harus kuliah sains dulu? Kuliah sejarah? Nah, kakak kan nih sekarang suka ilustrator yang buatnya Power Rangers, Kamen Rider, Kamen Rider Ultraman. Nggak disebut dosen wibu? Sering. Tapi gimana ya, wibu itu apaan? Nggak tahu. Tapi orang-orang menyebut itu wibu. Nah makanya takutnya itu kayak istilah yang salah kaprah gitu loh. Wibu itu apa? Nggak tahu. Wibu itu apaan? Hanya karena orang suka Jepang disebut wibu. Entah. Kan. Jadi itu kayak apa sih? Nah iya sih, apa wibu itu? Iya, apa wibu itu definisi ya? Apakah orang yang kakak fanatik nggak sih sama? Enggak terlalu fanatik, enggak terlalu fanatik. Cuma suka aja kan, ya aksi gitu. Tapi enggak terlalu fanatik kan. Tapi ada yang orang yang ada yang fanatik kali yang. Tapi kalau fanatiknya tuh emang aneh kali kan. Emang aneh. Mungkin kayak pelajaran olahraga dia lari kayak Naruto gitu. Dia nggak bisa menyampingkan iya apa dunia Jepangnya itu dengan dunia nyata gitu. Itu yang berbahaya kayak itu mungkin yang disebut dengan wibu. Tapi kan sering dianggap dosen wibu gimana? Biasa aja. Padahal sebenarnya itu adalah pasar. Ngetes pasar.
banyak orang suka sama Kamen Rider, berarti banyak celah untuk dipakai buat merchandise Kamen Rider. Buat merchandise Kamen Rider untuk dijual ke mereka. Tapi yang itu kan cuma zaman-zaman dulu, yang sekarang mungkin nggak tahu. Iya ya. Nggak Tidak mengikuti kan yang sekarang. Anak tahun berapa ya, 2000-an ya, 2000-an tuh udah nggak ada paling. Udah jarang nonton Kamen Rider, Power Ranger tuh pun udah dikit paling. Itu gimana? Ya mereka bisa di-treat dengan yang lama-lama. Nanti pada akhirnya pasti penasaran juga kok, pasti bakal ngikutin lagi. Sekarang masih nonton Power Ranger, Kamen Rider? Power Rangers enggak, Kamen Rider masih. Power Rangers masih. Aneh-aneh sekarang. Aneh-aneh sekarang makanya. Aku nonton dulu cuma nonton Kamen Rider apa namanya, Baja Hitam, sama apa sih yang naga merah tuh, Ryuki. Nah itu udah, cuma itu doang. Sisanya udah nggak ngerti karena semakin lama semakin aneh. Iya, semakin lama semakin absurd ceritanya. Dan gaya apa berubah itu aneh-aneh. Berubahnya jadi nggak ngerti. Tambah rame sekarang, suara-suara gitu pakai sound effect. Terus ada yang pakai lagi lucu-lucu, terus pakai apa gitu, pakai pin-pin gitu. Iya. Konyol-konyol. Tapi bagus kok, mereka genius. Aneh. Meskipun aneh tapi dia bisa buat lebih dari 20 tahun itu patut dia acungi jempol. Power Rangers juga gitu. Power Rangers juga agak-agak tapi sekarang. Power Rangers agak-agak. Tapi emang masih ada nggak? Masih produce nggak sih? Power Rangers enggak kayaknya. Ultraman? Maksudnya bukan Power Rangers, maksudnya Power Rangers tuh kan adaptasi tuh. Super Sentai jalan terus. Oh, Power Rangers tuh adaptasi. Super Sentai namanya di Jepang. Super Sentai masih Super Sentai masih lanjut. Semua yang dibawa ke Amerika tuh dipilih-pilih gitu loh. Yang mana yang mau diadaptasi gitu. Jadinya kan lebih lambat perkembangannya. Ultraman juga masih. Kedepannya ada rencana apa nih? Kedepannya rencana apa? Rencananya adalah belum nikah masih lama. Udah 29. Iya nikah masih lama. Masih ada harus dikejar. Apa? Sesuatu yang harus dikejar. Itu harus dikejar. Iya udah itu sesuatu lah. Harus dikejar juga. Apa itu? Nikah. Nikahnya belakangan. Yang penting yang dikejar dulu. Yang penting yang dikejar dulu, terkejar baru bisa menikah. Yang dikejar adalah sebuah impian yang ingin dikejar. Iya, sebuah impian. Ingin jadi raja bajak laut atau Hokage atau gimana. Itu harus dikejar itu dulu. Sebelum bisa menikah. Oke. Karena kalau sudah menikah kayaknya itu mustahil untuk dikejar. Butuh waktu lebih lama lagi untuk dikejar kayaknya. Bukannya itu bisa dikompromikan? Iya sih kayaknya. Ya, mari kita lihat aja lah. Bukannya teman-teman Anda sudah? Enggak masih banyak kok yang belum. Kayaknya. Soalnya undangan selalu datang tapi nggak pernah tak datengin. Kenapa? Males jauh. Apakah Anda seorang introvert? Apa bukan? Yah kan. Senggol. Ya kotor deh. Ada musibah datang. Musibah. Aduh. Apakah? Kenapa? Awas jangan musibah lagi. Ini aku gitu kan. Apakah Anda seorang introvert? Iya kayaknya sih iya. Kenapa? Kayaknya iya. Karena setiap bertemu dengan atau setiap berada di keramaian itu staminanya lebih cepat habis ketimbang sendirian. Introvert tuh kan kayak gitu. Iya sih. Energinya tuh habis ketika dia melihat banyak orang di keramaian lah. Gitu. Jadi dia lebih cepat lelah. Emang gitu sih. Cepat lelah. Jadi dia butuh recharge sehari untuk istirahat sendirian gitu. Berarti nggak suka nongkrong atau apa gitu? Tergantung orang yang ngajak nongkrong. Kalau cuma 2, 3, 5 gitu nggak apa-apa. Atau teman-teman ya nongkrong dengan teman-teman yang introvert juga. Gak tahu. Perkumpulan introvert bertujuan menaklukkan dunia. Bertujuan menyerang desa lain. Itulah. Ya kayak gitulah, model-model kayak gitu. Berarti introvert. Ya bisa lah mungkin dibilang introvert. Dosen introvert. Iya kayaknya.
Kayak itu butuh gini kan, butuh ke psikolog kan. Iya sih. Tapi introvert kalau dari yang pernah tak lihat, survei-survei yang pernah tak lihat, orang introvert kebanyakan adalah orang yang sering di rumah. Iya mungkin berarti introvert tuh. Kebanyakan kalau IQ-nya bisa lebih tinggi deh. Oh, nggak tahu, nggak pernah cek IQ. Gimana ceknya? Nggak tahu sih, aku juga belum tahu. Pengen tahu. Cek darah aja nggak pernah, apalagi cek IQ. Nggak pernah. Darah kakak berapa sekarang? Nggak tahu Sama sekali. Golongan darahnya tuh cuman tahu dari kecil kayaknya O. Kayaknya. Tapi kan ntar kalau butuh darah, baru apa darahku? Darahku polkadot. Ada titik-titik putih ya. Oke, makasih Kak Bayu Siap. datang ke podcast yang masih baru ini. Terima kasih udah nyempetin datang padahal nanti ada ngajar. Betul. Terima kasih sudah diundang. Terima kasih telah Senang berada di sini. Yuk, semoga ada faedahnya. Ya, semoga yang mendengar ada faedahnya. Betul. Oke, buat teman-teman yang punya rekomendasi bintang tamu selanjutnya, bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Langsung aja subscribe, like, share, dan aktifin lonceng notifikasinya. Terima kasih. Dadah. Kali ini kita jauh. One eternity later. Marli. Kok belibet?